Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belajar Java OOP kali ini kita akan belajar sebuah interface. Ini interface salah satu konsep penting di OOP juga. Sering digunakan ketika kita bekerja sudah bersama tim. Jadi banyak deh fungsinya kalau kita sudah tahu konsep OOP interface ini. Oke, kita lihat aja tarinya dulu. Interface. Interface itu apa sih? Interface bukan sebuah kelas, tapi bisa dibilang tipe kelas. Bingung kan teman-teman? Karena kita belum contohin, pasti akan bingung. Tapi kalau kita sudah contohin, teman-teman pasti bakal ngerti bedanya di mana. Pokoknya interface itu bukan kelas, tapi bisa dibilang tipe kelas. Interface merupakan salah satu tipe kelas di Java. Mirip seperti kelas, jadi penggunaannya mirip seperti kelas. Mirip, tapi mirip berarti nggak semuanya sama, namanya mirip. Isi dari interface biasanya kumpulan metode yang belum dideklarasikan. Isi metodenya ini sama seperti metode yang di metode abstrak, sama seperti kelas abstrak. Dia interface isinya biasanya sebuah metodenya sendiri belum dideklarasikan isinya, jadi belum dideklarasikan bodinya. Terus interface nggak bisa di instance atau nggak bisa dipanggil langsung objeknya, namun bisa menggunakan interface turunannya atau bisa menggunakan kelas turunannya. Jadi nanti kita contohin, ini hampir sama seperti abstrak, nggak bisa dipanggil langsung objeknya, namun kita kalau mau manggil interface kita bisa menggunakan kelas turunannya. Jadi interface bisa diturunkan di sebuah kelas. Jadi interface bisa diturunin di sebuah kelas. Pembuatan interface menggunakan keyword interface, tidak menggunakan keyword kelas. Jadi kalau kelas kan ada public class. Nah, kalau interface dia nggak menggunakan kelas, nggak menggunakan kata-kata kelas, dia diganti menggunakan kata interface. Jadi nanti kita lihat contohnya deh. Ini rule atau aturan di interface mengenai inheritance atau turunan di sebuah interface. Jadi di interface juga bisa diturunin ke sebuah kelas. Nanti di interface juga bisa diturunin ke antar interface. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas. Kali ini kita akan bahas interface diturunin ke sebuah kelas. Jadi kelas biasa atau kelas abstrak, pokoknya sebuah kelas, bukan interface. Jadi aturan untuk interface diturunin sebuah kelas. Pertama, sebuah interface dapat diturunkan ke suatu kelas. Ya, kita akan bahas ini dengan menggunakan keyword implements. Nah, jadi kalau kelas biasa diturunin ke kelas biasa, kan kita menggunakan keyword extends. Nah, kalau interface diturunin ke sebuah kelas biasa, kita menggunakan keyword implements. Jadi agak beda dengan kita nurunin di kelas biasa. Terus, sebuah interface dapat mewarisi lebih dari satu interface ke suatu kelas. Jadi kalau turunan yang kelas biasa kan kita menggunakan extends. Nah, kalau menggunakan extends kan dia hanya bisa diturunin dari satu parent atau satu kelas orang tua atau satu kelas abstrak. Nah, beda dengan interface. Kalau kelas interface kita bisa nurunin banyak kelas interface di sebuah kelas. Jadi kita bisa implement banyak interface kelas. Jadi nanti kalau extend kan hanya bisa nurunin dari satu parent. Nah, kalau interface dia bisa nurunin banyak parent atau banyak kelas orang tua atau banyak kelas super. Seperti itulah pokoknya kelas orang tua lah, kelas induk. Nah, teman-teman mau menggunakan kata apa, pokoknya kelas orang tua kelas super. Jadi kalau interface dia bisa mewarisi banyak kelas orang tua atau kelas super atau kelas apalah itu. Nah, untuk implementasi inheritance-nya menggunakan implements karena ini interface. Kalau extends dia hanya satu, kalau implements atau kalau interface dia bisa banyak. Pokoknya intinya itu. Semua metode interface wajib
semua metode interface wajib dideklarasikan semua metodenya di kelas turunannya. Jadi sama seperti kelas abstrak. Di kelas interface misalkan ada 3 metode. Nah, kita pas turunin kelas interface-nya, kita juga wajib nurunin 3 metode tersebut sesuai yang ada di kelas interface. Misalkan di interface ada 3, ya kita turuninnya kelas turunannya kita wajib deklarasikan 3. Namun di sini ada pengecualian. Kalau kelas yang diturunin adalah sebuah kelas abstrak, bukan kelas biasa ya. Ini berlaku hanya untuk kelas biasa. Saya tambahin di sini biar lebih jelas. Nah, kalau yang diturunin adalah sebuah kelas abstrak, ini metodenya tidak wajib dideklarasikan. Jadi misalkan metode interface ada 3, karena yang diturunin adalah sebuah metode abstrak, maka tidak wajib dideklarasikan metode-metodenya. Nah, namun di sini ada lagi, ketika kelas biasa manggil si kelas abstrak ini, nanti metodenya wajib dideklarasikan semua sesuai yang ada di interface. Jadi di interface ada 5 atau 3, nanti di kelas turunan hasil extends dari kelas abstrak ya kita turunin semua, deklarasiin semua metode-metodenya yang ada di kelas interface. Mungkin masih bingung ya teman-teman, nanti kita contohin deh. Nah, ini contoh penulisan interface. Public interface, ini nama kelasnya, terserah teman-teman. Saya gunakan misalkan nama kelasnya mahasiswa. Nah, di sini saya hampir sama seperti di kelas abstrak. Kita hanya deklarasikan metodenya menggunakan public void. Ini misalkan sebuah prosedur, nama metodenya apa, nama metode keduanya apa. Di sini yang uniknya, jadi di sebuah interface kita nggak usah selalu mendeklarasikan public, jadi kita bisa hapus publicnya seperti ini. Namun nanti pas di turunannya, nanti dia override-nya otomatis wajib menggunakan public. Jadi kalau nggak menggunakan public, dia akan error. Nanti kita contohin deh. Jadi di kelas pemanggilan turunannya wajib menggunakan public, walaupun di sini nggak ada kata-kata public, namun di kelas turunannya nanti wajib pakai public. Nanti kalau kita pakai otomatisasi dari fitur NetBeans, kita bisa implement otomatis, nanti dia otomatis akan keluar public yang walaupun di sini ya seperti ini nggak ada public. Ini contoh implementasinya. Di sini kan kelas interface. Nah, untuk manggil inheritance, memanggil menurunkannya atau inheritance-nya menggunakan implements. Kalau yang kelas biasa kan biasanya menggunakan, yang kita sudah belajar kan menggunakan extends. Menggunakan extends. Nah, di sini kita menggunakan implements. Di sini misalkan kita ada kelas interface lagi, misalkan dosen, ya kita ingat aturannya di sini. Implements bisa mewarisi lebih dari satu interface. Jadi misalkan di sini ada kelas dosen, ya kita koma dosen, jadi seperti itu. Nah, ada satu lagi ya kita tinggal tambahin koma nama kelasnya, jadi seperti itu. Oke, kita contohin. Misalkan di sini kita bikin paket belajar interface. Oke. Terus saya akan bikin suatu interface. Oh iya teman-teman, untuk bikin suatu interface sebenarnya sama di sini. Kita sebenarnya ada beberapa cara. Misalnya kita bikin kelas seperti ini. Ini kan kelas ya, kita bisa ganti dengan interface. Nah, seperti ini bisa juga. Bahkan tapi di NetBeans sudah ada fasilitas untuk kita membuat suatu interface. Caranya kita kita hapus dulu ini. Nah, diklik new, bukan Java class tapi Java interface. Kalau misalkan di sini teman-teman gak ada, teman-teman bisa pilih other Java, terus pilih yang Java interface ini. Nah, seperti ini aja.
ketik nama interface-nya apa. Misalkan di sini saya akan tulis misalkan apa ya, saya bingung kalau suruh nulis contoh, misalkan movie deh yang kita sudah bikin. Oke. Movie. Nah, saya punya kelas interface, punya interface namanya movie. Ingat aturannya, interface tuh isinya metode-metode, jadi kita isi di sini metode-metode. Jadi misalkan di sini void nama movie. Seperti ini aja. Sekarang di sini saya ada satu metode lagi, integer tahun pembuatan. Oke, seperti ini aja. Kita bikin dua metode. Terus kita di sini akan bikin suatu kelas biasa. Misalkan di sini saya akan bikin Batman. Saya akan panggil interface yang tadi kita bikin di sini. Saya bikin suatu interface lagi deh, contoh. Saya akan bikin interface satu lagi, misalkan apa ya? Yang berhubungan dengan movie apa ya? Aktor, pemain. Misalkan di sini saya punya metode void nama pemain seperti ini. Terus kita bikin kelas lagi untuk filmnya, misalkan Armageddon. Nah, terus di sini di kelas biasanya saya akan ngambil metode dari ini, dari nama movie dan tahun pembuatan. Kita bisa menggunakan implements nama interface ya movie. Nah, seperti ini. Terus koma, saya akan panggil lagi implements untuk interface pemain. Nah, seperti ini. Nah, di sini lihat errornya apa. Nah, di sini semua metodenya mesti dideklarasiin. Ingat contohnya, aturannya sama seperti abstrak lah di sini. Ini semua metode yang ada di interface wajib dideklarasiin di kelas yang turunannya. Jadi karena kelas turunannya adalah Batman, di kelas interface ini, kelas interface induknya atau parentnya, dia ada metode nama movie dan tahun pembuatan. Terus di pemain juga ada punya metode nama pemain. Jadi di sini kita punya tiga metode ini wajib dideklarasiin semua. Nah, di NetBeans dia sudah ada fasilitas yang video sebelumnya kita sudah jelasin untuk deklarasiin semua metode-metodenya. Kita klik ini aja yang tanda lampu, klik implements abstract method. Nah, teman-teman juga bisa ketik manual sebenarnya, cuma karena ada fasilitas ya kita gunain aja. Kita hapus ini aja. Nah, nah kan otomatis dia akan ada 3 walaupun di sininya 2, karena di sini ada kita implements dari si induk pemain, maka kita total punya 3 metode nama movie, tahun pembuatan, dan metode pemain, nama pemain. Nah, di sini bedanya dengan kelas biasa. Kalau kelas biasa kan kita menggunakan extends, dan kalau menggunakan extends dia hanya bisa, ini error karena
ini kelas interface, jadi kita nggak bisa menggunakan extend untuk memanggil si induk atau si parent dari kelas interface. Kita menggunakan implement. Nah, kalau menggunakan extend dia hanya bisa satu parent. Nah, kalau kelas interface dia bisa banyak kelas parent. Jadi seperti itu bedanya dengan kelas biasa dengan interface. Oke, kita bisa panggil ini aja. Ini yang ramah gitu, nggak usah kita contohin, cukup satu aja. Yang penting teman-teman di sini paham. Kita bikin aplikasi pemanggilnya. Misalkan di sini aplikasi. Nah, untuk memanggilnya sendiri, akan kita diisi di sini, kita deklarasiin nama movie, sistem Batman, terus ini kita deklarasiin tanpa pembuatannya, sorry karena ini sebuah method function, jadi kita pakai return karena langsung tulis saja, misalkan 2016 seperti ini. Terus mampu pemainnya akan Wafik Bakhi. Nah, seperti ini. Di kelas pemanggilannya kita bisa panggil langsung Batman-nya, Batman, objeknya terserah teman-teman apa, Batman, seperti ini. Sama seperti biasa sebenarnya ini pemanggilannya, objek tik. Nah, di sini ada nama movie, objek tik, nama pemain, objek tik, tahun pembuatan. Kita tes hasilnya. Sorry, ini kurang tanda. Oke, kita save, kita tes hasilnya. Nah, kan Batman Wafik. Nah, ini yang tahun pembuatan. Sorry, ini harus pakai sistem seperti ini karena seperti ini. Nah, seperti ini kita tes. Nah, kan cetak. Jadi seperti ini untuk penggunaan interface. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas mengenai pewarisan antar interface. Kali ini kan pewarisan kali ini kan kita belajar bikin suatu interface dan kita warisin interface ini ke sebuah kelas biasa. Nah, nanti kita juga akan belajar di video selanjutnya bagaimana sih cara mewarisi atau aturan-aturan apa aja yang ada di aturan untuk pewarisan antar interface, bukan interface antar kelas biasa, karena akan beda aturannya, sedikit beda. Ini hasil dari kita belajar sebuah interface. Interface itu hampir sama seperti kelas, cuma di sini interface untuk turunannya sendiri atau inheritance-nya, konsep inheritance-nya kita bisa panggil kelas pair-nya banyak, beda dengan kelas biasa. Kalau interface menggunakan implements, kalau kelas biasa menggunakan kata extends untuk penurunan pewarisannya. Jadi seperti itu untuk satu lagi teman-teman di sini. Ini kan kalau di interface ya, kita nggak usah tulis hak aksesnya apa public apa protected di sini, nggak ada masalah. Namun di sini di kelas pemanggilannya di sini wajib menggunakan kata public. Kalau kita hapus ya teman-teman, cuman dia pasti akan error. Nah, kan dia akan error apa coba lihat. Batman is cannot implements movie. Nah, di sini ada kasih tips, kita mesti ganti menjadi public. Nah, kita menjadi public, errornya akan hilang. Jadi seperti itu untuk pemanggilannya, metodenya wajib menggunakan public. Kalau untuk inisialisasinya kita usah deklarasi, nggak ada masalah. Namun untuk pemanggilannya wajib menggunakan public. Oke, seperti ini aja untuk belajar sebuah
interface. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman bisa bantu share dan subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.